Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ruwadi dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Inggris dengan nomor NPM 0311250009. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan tentang bagaimana konsep Islam di zaman modern. Yang pertama, bagaimana konsep tauhid, uluhiyah, dan rububiyah mempengaruhi sikap hidup seorang dalam menghadapi tantangan kehidupan. Tauhid itu dasar utama dalam agama Islam. Tauhid uluhiyah berarti meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Sedangkan tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh alam semesta. Pemahaman ini tuh membuat orang memiliki sikap sabar, tawakal, dan tenang saat menghadapi ujian hidup. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seorang hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Contohnya, ketika kita gagal ujian atau mengalami kesulitan ekonomi, kita tidak menyerah, tapi tetap berusaha sambil percaya bahwa Allah sudah menyiapkan jalan terbaik. Dengan tauhid ini tuh hati kita menjadi lebih kuat dan tidak mudah putus asa. Yang kedua, bagaimana penerapan prinsip akhlak mulia dalam interaksi sosial dapat membangun kehidupan yang harmonis di masyarakat. Akhlak mencerminkan kualitas iman seseorang. Rasulullah SWT bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Akhlak mulia seperti jujur, amanah, sopan, dan adil menjadi kunci hubungan sosial yang harmonis. Misalnya, jujur dalam mengerjakan tugas kuliah, tidak menjelekkan teman di media sosial, dan menepati janji. Dengan akhlak yang baik, dapat membangun kepercayaan, menghormati sesama, dan menciptakan lingkungan yang damai. Yang ketiga, bagaimana konsep toleransi dalam Islam dapat diaplikasikan dengan hubungan masyarakat yang beragam. Islam mengajarkan tasamuh, yaitu sikap toleransi menghargai perbedaan. Dalam surat Al-Kafirun ayat 6, Allah berfirman, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sikap ini tuh bisa diterapin dengan menghormati teman non-muslim yang saat beribadah, tidak memaksakan pendapat orang lain, dan bekerja sama tanpa melihat perbedaan suku, agama, budaya, dan lainnya. Nah, dengan toleransi itu, kita bisa hidup berdampingan secara damai dan memperkuat persatuan di tengah keragaman bangsa Indonesia. Yang keempat, bagaimana sumber hukum Islam dalam memberikan solusi masalah-masalah kehidupan sehari-hari zaman modern ini. Sumber hukum Islam tuh terdiri dari 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Keempatnya tuh menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amrinya di antara kamu atau imam di antara kamu. Contohnya, Al-Quran menuntun kita untuk berlaku adil, hadis mengajarkan kejujuran, ijma menunjukkan kesepakatan para ulama tentang hukum tertentu, qiyas membantu kita menemukan solusi baru tentang persoalan modern. Contoh-contohnya, kenapa seorang muslim tidak bisa meminum bir ataupun minum anggur merah. Dalam qiyas sudah disebutkan kalau kita tidak bisa meminum khamr, sifatnya memabukkan, dan seperti itu. Dengan memahami sumber hukum Islam tuh kita bakal tahu kalau sikap adil, jujur, dan tanggung jawab tuh pasti ada di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima, bagaimana penerapan konsep jihad dalam konteks modern dapat membantu kualitas dari masyarakat tersebut. Jihad di zaman modern tuh tidak hanya berarti perang, tapi perjuangan sungguh-sungguh untuk
memperbaiki diri sendiri dan menegakkan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad yang paling utama adalah melawan hawa nafsu di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam konteks sekarang tuh jihad bisa berarti jihad ilmu, berarti menuntut ilmu dan melawan kebodohan. Jihad melawan hawa nafsu, menahan diri dari kemalasan atau perbuatan buruk. Jihad sosial, membantu orang lain, dan jihad ekonomi, bekerja secara jujur dan mencari rezeki yang halal. Contohnya kayak mahasiswa yang tetap belajar walaupun capek ya kan, lelah, atau pemuda yang aktif membantu sesama. Mereka tuh sedang berjihad di jalan Allah. Jadi jihad modern itu enggak tentang perang saja. Berjuang memperbaiki diri dan lingkungan dengan cara damai juga termasuk jihad. Dari nilai-nilai di atas tuh bisa kita pahami kalau Islam tuh bukan hanya ritual ibadah, tapi bisa jadi panduan hidup kita. Dan kalau semua nilai ini kita pegang, insya Allah pasti kita bisa jadi generasi muda yang beriman